Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 15 Februari. Cahaya baru di tempat kudus bagian 2. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Hiram Edson menulis tentang sebuah pengalaman yang ia akui dialaminya pada tanggal 23 Oktober 1844. Sehari setelah kekecewaan itu. Saya mulai merasa bahwa mungkin ada cahaya dan pertolongan bagi kita dalam kesusahan kita saat ini. Saya berkata kepada beberapa saudara saya, mari kita pergi ke lumbung. Kami memasuki lumbung, menutupi pintu di sekeliling kami, dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kami merasakan akan kebutuhan kami. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kesaksian roh diberikan bahwa doa kami diterima. Dan bahwa terang akan diberikan. Kekecewaan kami dijelaskan dan itu menjadi jelas dan memuaskan. Setelah sarapan saya berkata kepada salah seorang saudara saya, mari kita pergi dan melihat dan memberi semangat kepada beberapa saudara kita. Akhirnya kami berangkat dan ketika melewati sebuah padang yang luas, saya terhenti di tengah-tengah padang. Surga tampak terbuka di hadapan saya. Dan saya melihat dengan jelas dan terang bahwa imam besar kita bukan keluar dari bilik yang maha kudus di bait suci surgawi untuk datang ke bumi pada hari ke-10 bulan ke-7 di akhir 2300 hari. Tetapi pada hari itu untuk pertama kalinya ia memasuki bilik kedua dari bait suci itu. Dan bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di bilik yang maha kudus sebelum datang ke bumi ini. Kenangan Edson secara umum dikenal baik di kalangan umat gereja Masihi Advent hari ke-7. Dan beberapa orang tampaknya berpikir bahwa melalui penglihatannya gereja memperoleh doktrinnya mengenai tempat kudus. Namun kita perlu bertanya, apakah penglihatan atau wawasan atau penglihatan orang lain merupakan dasar yang tepat untuk sebuah doktrin? Sekali lagi, bagaimana jika Adventisme tidak pernah memiliki laporan tentang pengalaman Edson? Apakah itu akan membuat perbedaan? Sama sekali tidak. Hiram melanjutkan dengan menyatakan bahwa Crozier atau yang tinggal bersama-samanya selama sebagian waktu itu dan Dr. F.B. Hahn mempelajari Alkitab bersamanya mengenai topik tempat kudus. Crozier melakukan studi mendalam yang biaya penerbitannya ditanggung oleh Edson dan Hahn. Inilah poin pentingnya. Paling tidak pengalaman Edson menunjukkan satu kemungkinan penafsiran tentang makna tempat kudus. Namun hanya mempelajari Alkitab dan mempelajari Alkitab sajalah yang dapat memberikan dasar yang kuat. Kita harus membangun semua ajaran kita di atas dasar pendalaman Alkitab yang kokoh selalu. Doa kita hari ini. Tuhan, tuntun kami untuk menempatkan Alkitab sebagai dasar iman kami. Ajar kami Tuhan untuk meneliti firman-Mu dengan tekun dan kuatkan pemahaman kami dan pakailah hidup kami menyebarkan kebenaran-Mu. Amin.